Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nah, untuk pertemuan geografi kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur keruangan kota. Dengan mempelajari materi ini, tentunya kalian diharapkan dapat menganalisis struktur keruangan kota. Poin penting yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu mengenai materi model struktur ruang kota yang terdiri dari 3 teori. Yang pertama ada teori konsentris, yang kedua teori sektoral, dan yang ketiga ada teori inti berganda. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu teori konsentris. Nah, pada teori ini meyakini bahwa perkembangan kota dimulai dari pusatnya, yang kemudian meluas ke wilayah yang jauh dari pusat kota akibat peningkatan penduduk. Interaksi antara penggunaan lahan dan manusia, baik dari segi ekonomi, sosial, ataupun politik, akhirnya membentuk 5 zona konsentris. Mari kita bahas, ini 5 zona konsentris. Yang pertama, ada zona 1, sering disebut dengan daerah pusat kegiatan atau Central Business District, dikenal juga dengan CBD. Ciri-cirinya apa saja? Tentu ini merupakan inti kota ya. Lalu intensitasnya tinggi untuk kegiatan komersil dan pemerintahan. Contohnya gedung perkantoran, pertokoan, seperti itu. Lalu nilai harga jual dan sewa tanah juga cukup tinggi di sini karena dia merupakan daerah pusat kegiatan. Populasi untuk permukiman sangat sedikit. Tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa daerah sini lebih fokus pada kegiatan komersil dan pemerintahan. Begitu. Lalu yang terakhir, aksesibilitasnya sangat baik atau mudah sehingga mobilitasnya tinggi setiap harinya. Itu untuk zona yang pertama. Lalu kita lanjutkan ke zona yang kedua. Ini yang Ibu lingkari. Ini merupakan zona transisi atau sering disebut dengan zona peralihan. Ciri-cirinya, zona kedua ini masih terikat dengan zona pertama, masih terikat dengan daerah pusat kegiatan. Lalu populasi penduduknya heterogen dan tidak stabil, baik di permukiman maupun kegiatan sosial ekonomi. Yang ketiga, daerah dengan penduduk miskin. Daerah di zona kedua ini merupakan wilayah penduduk miskin, begitu. Kualitas lingkungannya tentunya untuk permukiman memburuk ya, karena sering ditemukan daerah slum area atau daerah permukiman kumuh. Lalu ini juga sering diubah menjadi kompleks industri manufaktur atau perhotelan, apartemen, dan lain-lain untuk rencana pembangunan kota. Jadi Ibu jelaskan sekali lagi, daerah zona transisi itu sebetulnya bisa dirubah untuk kompleks industri, untuk perhotelan, apartemen gitu ya, untuk kualitasnya yang lebih baik lagi. Nah, tingkat kejahatan di daerah sini biasanya lebih tinggi karena dia dekat dengan pusat kota. Itu untuk zona yang kedua. Kita lanjutkan ke zona yang ketiga. Ini merupakan wilayah tempat tinggal para pekerja. Nah, ciri-cirinya apa saja? Kondisi permukimannya tentunya lebih baik dibanding zona yang pertama tadi. Umumnya di daerah zona ketiga ini merupakan rumah-rumah kecil atau rumah susun. Lalu populasi penduduknya merupakan para pekerja dengan penghasilan kecil, contohnya buruh. Dan transportasi dapat dikatakan masih relatif mudah, karena lokasinya memang masih dekat dengan pusat kota. Itu untuk zona yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke zona yang keempat. Ini ya, yang Ibu lingkari. Ini merupakan wilayah masyarakat berpenghasilan menengah. Nah, cirinya apa saja? Jadi permukiman untuk para pekerja dengan penghasilan menengah. Kondisi permukimannya lebih baik dibanding dengan zona yang ketiga tadi. Ya,
Biasanya permukimannya ini horizontal atau vertikal seperti apartemen. Lokasinya tentunya strategis dengan pusat perbelanjaan. Sudah hampir sama kondisinya dengan yang berada di pusat kota. Itu untuk zona yang keempat. Lalu kita masuk ke zona yang terakhir, ini yang paling luar. Ini merupakan wilayah tempat tinggal para pengelaju. Ciri-cirinya apa saja? Jadi daerah ini merupakan daerah hinterland atau daerah batas desa dengan kota. Penduduknya tinggal di pinggiran kota, tapi bekerjanya di pusat kota, gitu ya. Jadi tinggalnya di wilayah sini, di wilayah zona terakhir, zona kelima, tapi bekerjanya di zona pertama atau di daerah pusat kegiatan. Lalu biaya transportasinya tentunya lebih mahal karena jarak tempuhnya cukup jauh. Pendapatan penduduk di sini cukup tinggi karena ini kan sudah bisa dikatakan juga wilayah tempat tinggal ini ya masyarakat kaya atau penduduk elit biasanya di sini. Oke, itu untuk teori yang pertama. Kita lanjut pada teori yang kedua. Ada yang namanya teori sektoral. Nah, teori ini mengungkapkan bahwa persaingan spasial bukan satu-satunya sumber perkembangan kota. Nah, tapi ada juga faktor lain yang mempengaruhinya. Contoh, kondisi geografis, rute transportasi, dan kekerabatan sosial. Jadi, menurut teori ini, pusat kegiatan itu daerah, maksudnya pusat kegiatan daerah ini terletak di pusat kota. Namun, perkembangan penggunaan lahan berkembang menurut sektor-sektor yang membentuknya. Sektor apa saja ini dia. Jadi terdiri dari 5 zona sama seperti teori konsentris tadi. Yang pertama ada zona 1, daerah pusat kegiatan atau Central Business District, sering disebut dengan CBD. Itu. Ini meliputi perkantoran, pusat perbelanjaan, seperti itu. Hampir sama dengan teori konsentris tadi. Yang kedua ada zona atau daerah grosir dan manufaktur. Ini terdapat kawasan industri ringan dan perdagangan. Ini ada di zona kedua. Nih ya, belah sini. Lalu kita masuk ke zona yang ketiga. Nih, zona ketiga ini merupakan permukiman kelas rendah. Sebetulnya ciri-cirinya hampir sama dengan teori yang pertama. Tadi sudah Ibu jelaskan. Ini berada di dekat pusat kota dan terdapat kawasan Murbawisma atau tempat tinggal kaum buruh. Begitu. Lalu masuk ke zona keempat. Zona keempat ini merupakan permukiman kelas menengah. Ya, tadi hampir sama ciri-cirinya dengan teori konsentris bahwa ini berada agak jauh dari pusat kota tentunya atau sektor industri dan terdapat kawasan Madyawisma atau tempat tinggal kaum menengah. Yang terakhir ada zona 5, permukiman kelas atas ya. Mari kita lanjutkan untuk teori terakhir yaitu teori inti berganda. Nah, untuk teori inti berganda ini mengungkapkan bahwa teori struktur ruang kota tidak sesederhana seperti teori-teori sebelumnya. Teori inti ganda merupakan hasil dari pengamatan yang menunjukkan bahwa sebagian besar kota tidak tumbuh hanya dengan satu inti, melainkan ada beberapa inti yang terpisah. Artinya, di dalam suatu kota kadang-kadang terdapat tempat tertentu yang berfungsi sebagai inti-inti kota dan pusat pertumbuhan baru. Wilayah industri contohnya pelabuhan, jaringan jalan, perguruan tinggi, stasiun, dan lain-lain. Akhirnya hal tersebut menyebabkan ada beberapa inti dalam suatu wilayah perkotaan. Nah, ini ya zonanya. Jadi zonanya cukup banyak dibanding dengan teori yang pertama dan yang kedua. Ini ada 9 zona. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ini adalah daerah pusat kegiatan ya atau CBD.
Ya tadi seperti yang Ibu jelaskan, ini mayoritas banyaknya gedung-gedung perkantoran, pertokoan, dan lain-lain. Yang kedua adalah daerah grosir dan manufaktur. Ini biasanya diisi dengan industri ringan, ya, industri ringan, lalu kawasan niaga biasanya. Kita masuk ke zona yang ketiga. Zona yang ketiga ini adalah daerah permukiman kelas rendah. Dan zona keempat ada di sini merupakan permukiman kelas menengah. Zona kelima dia jauh ya dari pusat kota, lumayan jauh dari pusat kota karena biasanya zona kelima ini kan memang diisi oleh permukiman kelas tinggi. Jadi untuk perumahan biasanya mencari yang lebih nyaman atau jauh dari pusat kota. Lalu yang ke-6 ini ada daerah manufaktur berat. Biasanya ini terdiri dari industri-industri berat. Yang ke-7 ini zona 7 daerah di luar PDK atau daerah di luar pusat kegiatan. Ini biasanya diisi oleh pusat niaga di pinggiran kota. Yang ke-8 ada zona permukiman suburban. Merupakan upah kota untuk kawasan Madya Wisma dan Adi Wisma. Terakhir ada zona 9, daerah industri suburban. Merupakan upah kota untuk kawasan industri. Itu Ananda semua untuk 3 teori yang sudah Ibu jelaskan. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu punya oleh-oleh buat kalian. Apa oleh-olehnya? Ini dia. Nah, kalian silahkan analisis. Tadi yang sudah Ibu jelaskan kan ada 3 teori itu mengenai struktur keruangan kota. Ada teori konsentris, sektoral, dan inti berganda. Menurut kalian, sebagian besar kota-kota di Indonesia ini memiliki model struktur ruang yang seperti apa? Apakah termasuk pada teori konsentris, sektoral, atau inti berganda? Lalu kalian jelaskan alasannya. Itu saja oleh-olehnya Ananda semua. Jadi untuk materi kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih. Jaga kesehatan kalian dan sampaikan salam Ibu kepada orang tua kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.